Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Reniadi Kuslia, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pati. Saya akan melaksanakan wawancara kepada beberapa kepala sekolah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Mohon maaf sudah dari waktunya ya Pak. Silakan. Di sini saya akan melakukan wawancara Pak tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nanti akan ada yang saya tanyakan. Bisa langsung saja dimulai nih Pak. Silakan Bu dari. Begini Pak, untuk selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika? Ya, untuk kasus dilematika ataupun kasus yang kurang baik, itu sebenarnya ya kita bisa melihat hal-hal yang mungkin beda dari biasanya. Dari satu sisi itu kan kasus ini terjadi mungkin bisa sebagai dari bentuk hasil pengamatan dan juga hasil dari laporan mungkin dari para rekan-rekan guru, dari anak sendiri yang terkait dengan hal-hal itu yang di luar konteks biasanya, lebih-lebih mengarah kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sumbernya bisa dari kita mendapatkan informasi secara langsung, secara insiden, dan mungkin juga sebagai bagian dari yang namanya laporan apa yang telah diperoleh dari para Bapak Ibu guru wali kelas maupun juga dari unsur lainnya. Jadi bisa saja itu dari anaknya langsung atau mungkin dari wali kelas ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dua hal yang dikatakan nilai-nilai itu sama benarnya atau katakan itu nilai baiknya ya, pasti tetap kita milah-milah. Artinya kan ada yang perlu diselesaikan segera dan mungkin bisa diselesaikan setelah hal yang pertama terselesaikan. Jadi bisa dibilang ada yang disebut prioritas. Nah, kalau hal itu sangat beresiko dan perlu penanganan tindak lanjut, maka ya itu segera kita selesaikan secara insiden pula. Ya, kita nggak menunggu mungkin waktu besok ataupun besok-besoknya lagi, tapi ketika itu kita bisa selesaikan dengan cara misalnya dari pelaku atau hal yang kurang baik itu bisa kita diskusikan bersama. Mungkin kalau itu anak yang melakukan, maka anak itu kita lakukan yang namanya duduk bersama. Diawali dari mungkin kita mencari latar belakangnya, penggalian informasinya, kenapa harus itu terjadi. Terus yang kedua, kalau mereka itu nanti sesuatu yang mungkin dilakukan tapi nggak tahu maknanya juga ada. Dilakukan tapi bagi si anak loh ya ini. Yang jelas kalau dari rekan-rekan Bapak Ibu guru kita punya yang namanya aturan yang bisa dipahami, tapi terutama dari anak-anak itu mereka melakukan tidak tahu maknanya, maka kita menjelaskan. Akhirnya kita upayakan untuk mencari yang penyelesaian pada saat itu juga.
Tapi kalau misalnya hal yang bersamaan sama pentingnya, tetap mana yang perlu kita dahulukan, baru ke tahap mungkin berikutnya kita selesaikan. Jadi meskipun dikatakan hal yang sama persis, tapi kalau kami meyakini pasti ada yang lebih utama dan berikutnya. Jadi biasanya ya anulah beriringan gitu. Jadi mungkin tidak serta merta, tapi kalau toh kedua-duanya bisa kita selesaikan secara bersamaan, itu yang memang harus kita selesaikan. Untuk masalah penting terlebih dahulu mana yang Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau langkah prosedur ini kalau berbicara SOP itu kemungkinan secara tersurat itu pun masih kami katakan mungkin belum lengkap ya Bu ya. Tapi kalau itu secara prosedur pasti kita menggali dengan apa yang menjadi latar belakangnya, mungkin motifnya. Terus kita dudukkan bersama permasalahan itu untuk bisa kita selesaikan. Terlebih bahwa dalam penyelesaian masalah yang katakan itu mengarah kepada hal yang kurang baik, kami sangat sepakat kepada yang namanya tahu pemaknaannya. Terus yang kedua, mereka berada dalam penyelesaian hati nurani dan juga kesadaran. Jadi kalau mungkin kita menyelesaikannya dalam rangka terpaksa atau dipaksa, menurut kami itu juga hal yang kurang bagus, kurang efektif. Bahkan mungkin sesuatu ini mungkin bisa berjalan kalau diawasi. Ya, ini kan juga tidak kami inginkan. Lebih baik ada pada berangnya, di mana masing-masing punya tanggung jawab sesuai proporsinya. Mana yang jadi tanggung jawab anak, mana yang jadi kewajiban anak, mana yang jadi kewajiban guru, tanggung jawab guru, sehingga kami berharap itu bisa beriringan untuk bisa berjalan. Sehingga kalau bicara tata prosedurnya itu ya secara bertahap itu kita awali dari identifikasi, kita upayakan nanti jalan penyelesaiannya, terus nanti kita selesaikan sehingga mencapai kesepakatan. Terus berikutnya nanti muncul yang namanya komitmen bersama itu sendiri, sehingga dengan komitmen yang dijaga, saya kira itu akan berjalan mungkin tanpa harus diawasi secara bahasanya orang Jawa dimandoi. Kita tahu tugasnya masing-masing. Kemudian hal-hal apa saja yang sudah ada, apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan tadi? Ya, kalau soal tantangan itu terjadi bila mana masih terjadi persepsi yang beda, masih terjadi pemaknaan yang beda. Kalau dari kedua belah pihak atau beberapa pihak ini punya niat untuk satu tujuan, terutama kalau kita di sekolah, ya kita mencapai yang namanya tujuan akhir sekolah. Salah satunya juga membangun karakter, membudidayakan karakter. Kalau mereka saling paham, saya kira tantangan itu tidak akan terjadi. Sehingga kata kuncinya tantangan terjadi kalau masih terjadi miskonsepsi, mispemahaman, sehingga disinilah perlu yang namanya dilakukan sebuah kesepakatan. Jadi ketahuan seseorang dalam rangka pemahaman ini itu menjadi bisa dikatakan malah tidak menjadi tantangan. Saya kira ini wajar. Kalau dalam awalnya itu terjadi karena salah atau perbedaan konsep, itu bisa juga dikatakan terjadi. Tapi ya kalau di sekolah kita ini hal-hal seperti itu saya kira masih bisa diarahkan kepada titik temu yang kepada berbagai tujuan. Jadi ya kalau hambatan saya kira nggak mungkin nggak ada hambatan. Tapi hambatan itu ada kalau nanti dimunculkan yang namanya kesesuaian daripada tujuan yang diinginkan bersama. Saya kira itu bisa diselesaikan. Jadi kesimpulannya di situ. Kemudian, apakah Bapak memiliki suatu tata cara atau jadwal Pak dalam sebuah penyelesaian dilema etika itu? Ya, kalau yang namanya dilema etika ya sebenarnya kan kita nggak kepingin terjadi. Tapi kalau itu masih dikatakan terjadi dilema etika, maka sebenarnya
kita itu ada momentum-momentum tertentu. Misalnya ketika di awal masuk dan pelajaran kita memberikan yang namanya sosialisasi tentang tata tertib di sekolah kita, di mana tata tertib ini diatur pada endingnya akan mengarah kepada yang namanya kan pembentukan apa yang diharapkan pada misi-misinya sekolah, termasuk ya karakter ini. Jadi kalau dikatakan itu jadwal seperti apa ya, misalnya kalau pada saat awal tahun ajaran baru kita menyampaikan sosialisasi yang namanya kepada siswa baru ataupun pengenalan tata tertib secara umum yang namanya masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah. Yang kedua, di saat misalnya pada saat satu upacara, maka momentum itu kita bisa memakai sebagai yang bentuk pemberian informasi, bentuk yang namanya sosialisasi, bentuk pemberian yang namanya penjelasan, sehingga kegiatan ini secara tidak langsung itu juga bagian yang ya boleh dikatakan terjadwal, tetapi kan itu momentum yang bisa kita lakukan melalui yang namanya pada saat upacara melalui pembinaan upacaranya kita memikirkan hal-hal yang perlu diselesaikan, terutama dalam rangka dengan kita membangun karakter sekolah kita yang baik gitu. Dan mungkin pada momentum-momentum peringatan mungkin hari nasional, hari besar nasional, peringatan dari keagamaan, itu kan kita bisa menitipkan pesan-pesan yang ada pada nilai-nilai dari peringatan maupun kegiatan itu sebagai bentuk untuk yang namanya meminimalisir, atau kalau bisa ya memang kita bisa yang namanya sangat tidak terjadi hal-hal yang namanya tadi ya apa perilaku yang kurang baik. Nah, saya kira itu Bu. Jadi kalau secara terjadwal mungkin pada bulan ini itu saya kira momentum-momentum yang bisa kita pakai sebagai penyisipan bentuk sosialisasi, informasi sampai pemberian yang namanya pengertian, sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan MPLS, kegiatan acara, kegiatan keagamaan ini adalah periode-periode yang bisa kita lakukan dalam rangka membangun utamanya memang endingnya karakter. Jadi tidak ada jadwal yang memang khusus disesuaikan saat itu ada ya memungkinkan lah bisa juga sampai sebuah hal yang insiden untuk kita menyampaikan kepada semua warga. Mungkin melalui rapat guru pun kita bisa menyebarkan pesan ini kepada para bapak ibu wali untuk dilanjutkan kepada pembangunan karakter melalui kegiatan itu. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah dilema etika itu Pak? Ya. Kalau untuk yang menyelesaikan di tempat atau mungkin di dalam jadwal tertentu, saya kira ini kita lihat konteksnya. Kalau penyelesaiannya itu harus terselesaikan pada saat itu bisa, kenapa harus cari jadwal kan gitu ya? Jadi biasanya ya bisa kita selesaikan dengan bahasanya di tempat, tapi di sini kan kita mungkin masuk ke ruang etika, lebih bersama bagi anak-anak yang memang secara khusus mereka mengalami yang namanya tadi dilema hal yang kurang baik tadi ya, sehingga kita akan bisa yang namanya segera menyelesaikan. Kalau itu dikatakan saya di tempat ya seperti itu, tapi kalau mungkin dalam rangka secara besar itu kita perlu menyelesaikan dalam rangka yang namanya lebih baik kita mencegahnya, yaitu melalui forum-forum yang sifatnya bentuk sosialisasi ataupun momentum-momentum kegiatan yang sifatnya mungkin bersama, ataupun nanti kegiatan melalui peringatan-peringatan dari besar nasional maupun dari besar keagamaan, ataupun dari kegiatan-kegiatan.
memang betul ya Pak ya, namanya kasus yang mendesak atau memang butuh penanganan kan langsung Iya, karena kita lihat konteksnya. Yang mendesak ya mungkin kita supaya kita selesaikan. Tapi kalau mungkin untuk yang namanya kasus itu terselesaikan dengan untuk pencegahannya tetap kita lakukan tadi. Yang tentunya ya memberikan suatu sosialisasi, bimbingan secara terus-menerus, mengingatkan dan sebagainya. Kemudian bentuk administrasi seperti apa yang Bapak jelaskan? Prosedur yang dimaksud di sini untuk penanganannya adalah kalau prosedur yang kita jalankan, mestinya kita juga tidak melalui prosedur yang harus katakan bertele-tele. Okay? Karena kan kita menyelesaikan lingkup itu berada di sekolah kita. Kalau prosedur itu bisa kita capai dengan yang namanya duduk bersama, membahas bersama, secara cepat, singkat, terselesaikan, ya itu yang kita harapkan. Jadi selesai kan. Tapi memang kalau itu perlu tahapan lebih lanjut, mungkin ini ada hubungan dengan pihak lain, mungkin kita yang melakukannya pada mungkin kesempatan berikutnya. Mungkin ada anak yang katakan ini menghadapi masalah, tapi hubungannya nanti perlu kita komunikasi dengan orang tua. Mungkin kita perlu komunikasi dengan orang tua. Jadi mungkin di sini dikatakan butuh waktu juga, waktu tambahan ya. Dari prosedur ini ya kita selesaikan secara saat itu juga bila itu bisa diselesaikan dengan tidak berbelit-belit. Kata kuncinya kan kita mengatasi hal yang dihadapi sesuatu tersebut kalau bisa terselesaikan yang diharapkan. Tapi kalau itu butuh namanya nanti sumber informasi dari pihak-pihak lain, ya kita mengupayakan. Tapi kata kuncinya terselesaikan dan lebih baik menyegah daripada kita nanti malah mengobati atau menyelesaikan. Apakah ada seseorang yang selama ini membantu Pak dalam penyelesaian kasus-kasus? Ya saya kira kita di sekolah ini kan sebuah komunitas bersama. Jadi apakah ada seseorang? Saya kira semua rekan-rekan guru itu adalah saling melengkapi untuk bisa menyelesaikan yang ada di sekolah. Bahkan orang tua atau pihak manapun ketika itu dapat kita mintai sebagai yang namanya pendorong untuk menyelesaikan masalah, saya kira ini ya pihak-pihak itu pasti ada ya dari orang tua ada, mungkin dari pihak lain katakan kalau hubungannya nanti terkait ya memang kategori hal yang terkait di sekolah kita belum sampai pada hal yang sangat istimewa, jadi ya masih tingkat-tingkat yang saya katakan itu sebatas anak-anak yang mungkin berbuat tapi kurang keamanannya. Sehingga apakah ada pihak-pihak dari semua warga sekolah, bapak ibu guru dan tenaga kependidikan saling melengkapi untuk menyelesaikan, termasuk orang tua kalau itu kita butuhkan koordinasinya, mereka pun juga kita menyimpulkan bahwa mereka pun memberikan bantuan untuk menyelesaikan. Jadi semua dilibatkan ya, sekolah yang dilibatkan. Misalkan ada tambahan lain yang mungkin ada ke komite. Bisa. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil? Ya saya kira gini ya Bu, sebagai pengalaman ya. Saya kira kita itu tadi dikatakan apakah menghadapi berbagai yang namanya keunikan, saya mengatakan iya. Pengalaman apa yang bisa diambil? Ya sebuah mungkin perasaan itu merasa bahagia kalau satu permasalahan itu bisa kita selesaikan. Yang kedua, munculnya yang namanya kerja bersama, saling melengkapi di antara warga sekolah kita, baik itu di dalam maupun mungkin dari luar ya, komite luar. Terus kalau itu bisa kita pelihara yang namanya sikap baik, itu memang juga sesuai dengan yang namanya visi misi sekolah kita, saatnya membentuk karakter. Apalagi kurikulumnya yang sekarang pun kan mengatakan kepada memberikan profil pelajar Pancasila. Saya kira ini sebuah pengalaman yang sifatnya menjadi kenangan, Pak. Tapi apakah keunikannya itu terjadi? Saya mengatakan iya, karena manusia kan memang memiliki beberapa keunikan. Anak-anak sekian waktu mereka keunikan, bapak ibu guru mereka keunikan kepribadiannya, sehingga ini merupakan ya
sebuah kebinekaan yang mudah-mudahan juga menjadi sebuah upaya untuk mencapai satu tujuan. Meskipun beda-beda boleh ya tadi tertentu. Alhamdulillah sesi wawancara pada siang ini sudah selesai Bapak. Terima kasih, mohon maaf kita mengenai waktunya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini dulu sebelum kami mengakhiri. Terima kasih. Mudah-mudahan juga Ibu ini juga menjadi katakan itu figur yang juga lebih memotivasi diri sendiri dan juga rekan-rekan yang pada endingnya apa yang diharapkan dalam tujuan pendidikan itu juga tercapai. Lebih-lebih memang sekarang itu kan era yang namanya kemajuan. Itu ya saya mengucapkan mudah-mudahan dengan nanti itu berhasil dalam satu mengemban amanat di dunia pendidikannya, yang kedua nanti juga punya manfaat ilmu yang diperolehnya, terlebih juga bagi rekan-rekan di sekeliling kita, utamanya ya berawal dari sekolah kita yang namanya kan nanti sebagai yang namanya guru penggerak, mudah-mudahan ini juga menjadi penggerak seluruhnya. Dan itu saya pun terima kasih. Saya kira ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak. Di sini saya akan melakukan wawancara kita tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Langsung saja ya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Dari sebuah Bapak, betul juga Pak, jika dia kayak misalkan apa ya istilahnya ya, masalah yang kompleks sekolahan. Di dilema itu kalau yang saya pahami kan memang namanya dilema, satu harus diselamatkan, satu juga harus diselamatkan. Hal seperti itu memang ada dalam kehidupan, apalagi dalam dunia pendidikan itu mesti ada. Dilema etika itu kan semuanya itu pilihan yang benar, tinggal kita bagaimana menguatkan sesuatu yang benar dan sisi lain juga benar, sehingga pemimpin dalam hal ini pemimpin pembelajaran harus bisa menentukan mana yang memang paling sesuai diterapkan saat itu di tempat itu. Jadi identifikasi permasalahan-permasalahan itu juga perlu dalam rangka menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang muncul sehingga nanti ditindaklanjuti. Nah, ketika menindaklanjuti itulah muncul dilema etika. Tapi tidak apa-apa, dalam kehidupan ini semuanya harus siap dengan resiko. Yang penting kita berkomunikasi dan berkolaborasi dengan seluruh elemen sekolah dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dan tadi yang saya sampaikan, jadi saya memang menanamkan konsep kepada teman-teman bahwa saya itu tidak ingin menciptakan Superman, tapi yang saya inginkan dalam sebuah lembaga itu super team. Artinya kita memang harus bekerja sama, berkolaborasi dalam rangka mewujudkan visi misi sekolah. Sehingga sekali lagi cara yang kami tempuh adalah berkolaborasi. Walaupun nanti maaf ya, tetap ranah kepala sekolah dan guru mesti beda, tetapi untuk hal yang sifatnya umum itu tetap saya mintakan pendapat dari
teman-teman nanti pada finishnya tetap eksekutornya adalah kepala sekolah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, yang di awal tadi saya sampaikan. Mengatasi kasus yang sangat mungkin sulit untuk diatasi saat Tapi ini. itu terkait dengan sekolah ya. Oke, di sekolah. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi yang berkaitan bahwa siapapun yang bekerja di lembaga itu tidak bekerja untuk diri sendiri. Kalau saya itu Amin Mustafa, itu tidak Amin Mustafa titik, tapi Amin Mustafa Kepala SMP Negeri 2 Wedek Jaksa. Itu artinya semua warga sekolah itu bekerja ya dalam rangka mewujudkan visi misi sekolah. Jadi kalau ada apa-apa itu masalah yang harus diselesaikan secara kelembagaan, karena itu menyangkut nama lembaga dan seterusnya. Jadi ini juga menjadi semacam ini ya, apa ya, pengingat dan sekaligus rambu-rambu bahwa apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan itu oh ya ini dalam rangka mewujudkan visi misi sekolah. Secara pribadi itu guru, tapi guru mana? Nah ini juga harus diamankan. Jadi tetap harus berkomunikasi, berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Karena setiap masalah yang ada di sekolah itu berarti masalah sekolah. Kalau masalah sekolah berarti harus diselesaikan secara kelembagaan. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang efektif kalau menurut saya bahwa masalah-masalah itu bisa bersumber, masalah-masalah itu bisa diidentifikasi oleh pribadi individu atau termasuk ketika saya dalam sebuah kesempatan mungkin menemukan sesuatu itu berarti saya temukan sendiri. Tetapi sebagai kepala sekolah itu tidak hanya seperti itu, karena tugas-tugas manajerial juga banyak. Tetapi Bapak Ibu guru juga memberikan informasi, memberikan kontribusi dan memerlukan semacam ini ya, sosok untuk bisa dimintai solusi, diajak untuk menyelesaikan masalah. Maka disitulah dibutuhkan seorang pemimpin. Nah dari situ kan artinya masalah-masalah itu bisa saya temukan sendiri. Yang kedua juga dari hasil penyampaian informasi itu dari Bapak Ibu guru atau semua elemen sekolah. Bahkan siswa pun juga biasa ngobrol gitu, menyampaikan apa yang diinginkan itu biasa. Jadi yang saya alami seperti itulah nanti terus kami tindak lanjuti sesuai dengan tupoksi. Artinya kan tugas guru itu kan ada tugas tambahan. Kalau terkait dengan sarana prasarana sekolah maka saya akan menghubungi urusan sarpras, kemudian kesiswaan, humas dan lain sebagainya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan yang mungkin saya misalkan dalam menghadapi masalah ya Pak, sama satu sekolahan itu sudah dikomunikasikan tapi kok masih belum menemukan solusi yang tepat misalkan. Ya, jadi prinsipnya begini, kepala sekolah itu tetap menjadi eksekutor, tetapi kepala sekolah juga tidak boleh arogan ya. Ketika elemen-elemen sekolah sudah diberi diajak komunikasi, disampaikan masalah-masalah yang muncul. Nah ini kan kita dalam rangka apa? Penjajakan dan penggalian informasi dalam rangka menyelesaikan masalah. Toh misalnya kalau 1-2 ada yang tidak setuju itu biasa ya, karena perbedaan itu boleh-boleh saja. Tapi nanti tetap pada akhirnya adalah semua yang menjadi keputusan kita, yang menjadi keputusan sekolah itu dalam rangka apa? 1, menyelamatkan siswa, 2 juga menyelamatkan nama baik sekolah. Sehingga
ego-ego guru, idealisme guru itu memang kadangkala manakala memang harus harus diturunkan, ya dimaklumi, karena dalam rangka menyelamatkan sekolah, dan yang lebih penting lagi adalah menyelamatkan masa depan anak, masa depan siswa. Ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, kalau jadwal itu kan sebuah masalah itu bisa saja muncul ketika aktivitas pembelajaran di sekolah berjalan. Tetapi jadwal yang saya lakukan memang begini, di dalam waktu-waktu tertentu saya tidak bisa memastikan, ketika dibutuhkan saya mengadakan rapat koordinasi. Rapat koordinasi itu mesti terkait dengan informasi-informasi kedinasan atau hal-hal yang terjadi di sekolah dan yang harus segera diselesaikan. Jadi informasi-informasi kedinasan juga disampaikan, tetapi tindakan-tindakan yang harus diperlukan oleh sekolah dalam rangka menyikapi gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa dalam waktu tertentu itu juga diperlukan. Nah, disitulah saya menyampaikan ada ini begini. Tapi di sisi lain juga Bapak Ibu guru TU juga menyampaikan sesuatu yang memang perlu diselesaikan secara lembaga. Jadi dalam ini jadwal sih tidak ada jadwal khusus ya, tetapi sifatnya ya temporal. Ketika kami membutuhkan koordinasi, kami koordinasi. Tetapi jelas kami berusaha itu begini, minimal itu seminggu sekali tetap harus ada koordinasi, kecuali kalau memang jam padat itu ya 2 minggu, tapi tidak mungkin 1 bulan sekali, itu tidak. Toh kami juga punya grup koordinasinya, itu juga bisa menjadi ajang komunikasi informasi kedinasan, atau bisa saja guru TU itu ketemu langsung kepada saya atau bisa japri lewat WA. Apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Mas? Yang sudah dan sering saya tekankan kepada Bapak Ibu guru itu, apapun yang terjadi, kalau bisa itu kan memang kita itu pencegahan dulu kan, tapi kalau itu memang sudah terjadi harus segera ditindaklanjuti. Supaya apa? Supaya kita tidak menggantungkan masalah atau kita digantungkan oleh masalah, sehingga segera ada kepastian, tetapi prosedurnya juga tetap jalan. Dalam arti misalnya terkait dengan anak, pendekatan dengan anak, komunikasi dengan orang tua, guru TK dilibatkan, wali kelas juga dilibatkan. Jadi yang saya katakan, tidak boleh satu guru, satu sosok itu menyelesaikan masalah tanpa diketahui oleh pihak lain. Ya, terutama kepala sekolah, kemudian kelas kan ada wali kelas, sehingga apa? Ini kita kerja itu dalam rangka Bentuk aktivitas seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau dari akhirnya contoh dari guru BK itu, misalnya ada kasus, ada masalah, konsultasi dengan saya, kemudian saya meminta untuk segera menindaklanjuti, menghadirkan orang tua di sekolah melalui surat tugas yang dibuat oleh kepala sekolah. Nah, kalau surat
bukan surat pemanggilan ya, maaf, diksi yang saya gunakan bukan panggilan, itu kesannya kayak seperti di lembaga, ini kan lembaga pendidikan ya, konsultasi tanpa dihadirkan untuk konsultasi. Kalau misalnya dihadirkan namanya orang tua ada kesibukan ya, bisa dulu melakukan visitasi dan mendatangi orang tua dengan masalah dari. Nah, kita ingin semua masalah itu biar cepat selesai. Cepat selesai bukan berarti harus membentur atau menabrak regulasi, menabrak kolaborasi, tidak. Itu tetap kerjasama, sepengetahuan pihak lain dalam hal ini ya wali kelas, nanti berangkat bersama wali kelas ke rumah orang tua, saling melengkapi. Adakah seseorang yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ini yang saya sampaikan. Kalau saya seseorang itu tidak ada ya, karena saya tidak mau bahwa seseorang itu menjadi semacam apa ya istilahnya, kalau zaman sekarang istilah kegengan pusat, saya tidak mau seperti itu. Karena apa? Sekolah ini milik bersama. Jadi semua yang memang bersinggungan, berkaitan ya tidak harus mereka. Kalau di sekolah yang saya lakukan itu kan saya punya 3 wakil kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah ada urusan-urusan atau seksi-seksi, ya kan? Ya sudah, ini urusan apa? Kalau urusan anak-anak ya nanti kolaborasi dengan kesesmatan. Nah, ini sarana sekolah kurang gini ya, dengan satgas. Terkait dengan pembelajaran sama kurikulum. Jadi gini loh ya, saya khawatir, saya mengantisipasi. Saya dijadikan ini, SK saya, pembagian tugas saya itu sebagai ini, tapi kok tidak pernah dilibatkan oleh kepala sekolah. Jadi dalam ini ya bukan berarti mengesampingkan sosok-sosok secara individu, tidak, tapi kami pengen bahwa apa yang terjadi di sekolah itu memang harus diselesaikan secara komprehensif, ya, kebersamaan juga penting, menyeluruh juga penting. Dan maaf ini agak off the record, saya khawatir nanti kalau ada sosok yang dijadikan istilahnya sosok yang itu, nanti saya khawatir muncul rasa keagung kok. Nah, itu saya jagain seperti itu, karena saya pengen bahwa ilmu ketika apapun yang diterima saat di tempat kerja itu pada prinsipnya memang untuk lembaga. Kita ditugasi oleh negara untuk membangun sekolah. Ilmu apapun karya ya tetap untuk sekolah. Ya tidak boleh nanti malah ada kalimat yang maaf ini merasa dirinya sangat dibutuhkan oleh sekolah, nanti terus ya namanya orang yang disponsori. Nah, saya seperti itu, semua harus bekerja sama, sehingga tidak boleh ada kalimat kalau misalnya ada satu orang yang tidak ada di tempat sekolah terus ambruk, tidak boleh seperti itu. Ya, satu kan kepentingan orang kan beda-beda, mungkin pas dibutuhkan tidak ada, kalau biasa menggunakan orang itu repot kan. Nah, gitu. Oh ya, orang aku kacau kan, nah, itu jaganya juga seperti itu, tidak boleh seperti itu. Dan yang terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam kehidupan, dalam pembelajaran, dalam melaksanakan tugas pokok fungsi di sekolah memang tidak bisa lepas dari masalah, karena memang semuanya serba dinamis. Tetapi prinsipnya bahwa kita bekerja tidak sendirian, maka lini-lini manapun harus kita berdayakan supaya apa? Supaya mereka berkontribusi dalam rangka menyelesaikan masalah. Dan yang kedua,
memang harusnya mereka lini-lini itu dihargai, diberi kepercayaan untuk berkontribusi membangun sekolah, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Sekolah apapun, saya rasa kok mesti ada masalah, ya. Karena kita nggak bisa hidup tanpa ada masalah. Selama masalah-masalah itu memang masalah-masalah yang memang real, sebenarnya tidak masalah tapi dipermasalahkan. Kadang kan harus seperti itu. Masalah yang memang real baru segera diselesaikan. Oke, kita selesaikan. Dan itu dalam rangka menyelamatkan anak bangsa dan mengembangkan lembaga dan ini sekolah. Alhamdulillah, kesempatan hari ini sudah selesai, Pak. Nah, terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.